Ya, saudara, terkait dengan pernyataan Irfan yang mengaku teman dekat dari Kavi dan juga 6 terpidana kasus Vina ini, kita akan tanyakan langsung konfirmasinya ke kuasa hukum RT Pasren dan juga Kavi, Bang Pitra Romadoni, dan juga sudah bergabung bersama kami juga pengacara dari 4 terpidana kasus Vina, Bang Jutek Bongso. Saya ke Bang Pitra dulu. Bang Pitra, ini tadi kita sudah dengarkan, ini ada pernyataan dari Irfan yang mengaku ini adalah teman dekat dari Kavi dan juga 6 terpidana lain. Dan dia bilang bahwa memang Kavi ini berbohong kesaksiannya. Ini bagaimana, Bang? Apakah Bang Pitra sempat menanyakan hubungan Kavi dengan 6 terpidana ini benar-benar kenal atau tidak? Jadi begini Mbak Jan, semestinya terlebih dahulu yang Irfan tadi jangan di-close dulu biar ini berimbang kan gitu. Karena keterangan dia itu membingungkan. Ini koreksi juga buat Mbak Jihan. Pertama saya ingin luruskan ya, Kavi itu ya mengenal dengan 6 terpidana kecuali Rivaldi. Itu teman dia, diakui teman dia itu, kecuali dia Rivaldi tidak kenal. Gitu loh. Jadi jangan dibilang dia itu bohong. Bohong dari mana dia? Dia udah Ya, ini tadi sampaikan kan kita intinya mengkonfirmasi, Bang. Kita dengarkan pernyataan dari Irfan dan ingin konfirmasi ke Abang. Karena ada satu pertanyaan saya ingin saya tanyakan kepada Irfan tadi. Dia katanya mengetahui bahwasannya terpidana ini tidur di rumah RT Pasren dan dia menyampaikan tadi bahwasannya itu disampaikan oleh para terpidana. Bagaimana mungkin ya para terpidana itu menyampaikan kepada si Irfan ini, sedangkan mereka itu tanggal 31 sudah diamankan. Berarti kan sudah di-setel dong kalau dia bercerita saya tidur di rumah RT Pasren gitu. Padahal kejadian tanggal 27. Apakah dia ini dukun atau paranormal sehingga dia bisa punya telepati bahwasanya terpidana bicara secara goib kepada dia? Ini kan nggak masuk akal gitu loh. Oke, yang jawab ini sepertinya Bang Jutek nih. Bang Jutek sepertinya tahu nih. Karena katanya dari terpidana dibilang tidur dari situ, sedangkan 31 gimana, Bang? mereka sudah diamankan. Nggak masuk akal keterangan si Irfan tadi gitu. Makanya tadi jangan ya, Bang Jutek. Ini jadi menurut Anda, menurut Bang Pitra tidak masuk akal nih pernyataan dari Irfan tadi. Tapi menurut dari yang Anda ketahui, Bang Jutek seperti apa? Jadi gini Mbak, kalau terkait dengan Pak Pasren dengan Kavi, itu kan kami sudah laporkan. Ya. Biarlah berproses ya. Menurut klien kami malam itu mereka ada tidur di rumah kontrakannya Pak RT. Pak RT itu ada di sebelahnya. Di tidur mereka itu bareng dengan Kavi, itu yang kami uji. Yang jelas Mbak Jihan, tadi jam 8.20.15 ya, di podcastnya Kang Deddy Mulyadi sudah dimunculkan satu kesaksian baru dari saksi kunci ya, yaitu Dede. Ya, di mana tadi siang Dede ini datang ke Kang Deddy, ya, kami mengikuti dari siang tadi, ya kan. Dan memberikan pengakuan yang bisa dilihat di podcastnya, ya, yang mengatakan saat itu ketika mereka ditangkap dan datang ke Polres, Dede ini nggak tahu apa-apa dan kesaksian Dede yang dipakai di pengadilan di bawah sumpah itu, Dede menyatakan itu bohong dan di-setel oleh Rudiana dan Aib, kan gitu, ya. Ini berdasarkan kesaksian Dede. Ya, yang akan yang sudah kami amankan Dede ya, sudah kami amankan, kami berikan perlindungan ya 24 jam gitu ya, mulai tadi siang gitu kan. Jadi saya pikir biarlah satu fakta demi fakta terungkap gitu ya, dengan sendirinya fakta-fakta baru ini kita mencari kebenaran ya, bukan mencari kambing hitam, kambing putih, kambing kuning, enggak gitu ya. Kita kalau memang terpidana ini tidak salah, kepentingan kami hanya itu, bebaskan nanti lewat upaya PK, kan gitu kan. Kami lagi cari novum, biarlah ini terbuka satu demi satu. Saya yakin kalau kesaksian Dede dan Aib yang menjadi kunci utama kejadian ini sudah Dedenya menyatakan itu bohong, ya, maka kebohongan-kebohongan lain itu pasti akan terbuka. Tinggal tunggulah waktunya. Kami lagi bekerja. Ya, kami akan buktikan satu demi satu karena ini sudah resmi diumumkan. Ya, silakan diikuti. Biar masyarakat yang mengikuti lah. Kami tidak ingin mencari sesuatu yang yakin ini, ya, Bang ya. Bang Jutek yakin kalau klien Anda ini tidak berbohong dan saksinya yang mengatakan bahwa memang Kavi ini berbohong adalah benar seperti itu ya. Bang Pitra bagaimana, Bang?
Ini kuasa hukum yang ngomong. Jadi yang pertama begini, terkait dengan Kahfi karena ada disebut nama dia di situ, ada klien saya luruskan, 6 terpidana itu beliau kenal dan 1 dia tidak kenal atas nama Ripaldi. Itu clear sampai di situ. Dan itu sudah disampaikan dia berulang kali baik di penyidik maupun di pengadilan. Jadi kenal. Jadi Sejauh tidak mana ada Bang yang kenalnya? bohong daripada keterangan si Kahfi itu sudah sesuai dengan fakta yang diketahui. Terus yang kedua, jadi terkait dengan rekan-rekan ini buat testimoni kepada publik, silakan saja. Akan tetapi saya ingin garis bawahi di sini, tolong hargai kinerja penyidik. Kalau ada informasi terbaru dari kesaksian, janganlah buat opini-opini. Silakan serahkan kepada penyidik, sampaikan kepada penyidik karena proses hukum ini sedang berjalan juga dan tidak berhenti seperti itu saja. Artinya apa? Kita ini jangan melakukan trial by the medsos. Artinya peradilan media sosial. Sehingga ini menimbulkan opini liar di tengah-tengah masyarakat kita sehingga ini menjadi perdebatan di tengah-tengah netizen dan sesama netizen sekarang aja saling menyalahkan dari pengamat netizen ini politisi ini mereka saling tuding menuding artinya marilah kita sama-sama jagai hormati proses hukum yang sedang berjalan ini. Tapi memang benar Apabila kenal memang ya ada Bang yang ya, tidak Kahfi benar, ini dengan silakan. 6 terpidana ini kenal. Kecuali dengan Rivaldi. Ini sejauh Iya, mana Bang kenalnya? saya tidak kenal. Jadi karena memang ini dia sudah menuduh klien kami, ya tentunya di sini bertambah lagi tugas saya untuk melayangkan somasi, gitu loh, terhadap si Irfan ini. Ini harus tegas kita tindak lanjuti, apalagi beliau sudah memberikan kuasa kepada kita, dan saya wajib menjaga hak hukum klien saya, baik nama baiknya maupun tuduhan-tuduhan fitnah kepada klien. Itu harus kita lakukan upaya hukum gitu. Karena nggak boleh dia sembarangan ngomong begini, tapi dia tidak bisa pertanggungjawabkan itu. Dia sudah baca nggak BAP? Dia sudah baca nggak putusan pengadilan? Dia sudah baca nggak putusan banding dan putusan kasasi? Itu dijelaskan. Cuma Ripaldi dia tidak kenal. Yang lainnya dia kenal. Jadi jangan dituduh dia bohong. Karena memang si Irfan ini telah menuduh klien kami bohong, ya tentunya ada konsekuensi hukum. Harus dipertanggungjawabkan juga. Karena dia telah memfitnah orang dengan mengatakan bohong. Nah itu resiko. Nah, jadi terkait dengan persoalan ini ya Mbak Jihan. Yang pertama, bahwasanya klien kami RT Pasren dan Kahfi itu tetap konsisten pada keterangannya. Silakan teman-teman kan sudah buat laporan polisi, itu silakan saja diuji oleh penyelidikan penyidik. Nah tentunya kan nanti akan kita lihat apakah laporannya ini naik sidik atau tidak. Nah itu nanti akan dikumpulkan dari segi pembuktian, bukti-bukti yang dimiliki oleh pelapor. Sebagaimana kita ketahui asas actori incambit probatio. Siapa yang menuduh ataupun siapa yang menuntut dia harus buktikan. Buktikan dulu. Nah dan terkait hal tersebut, kita juga sudah layangkan somasi per hari ini. Kemungkinan kalau nggak Senin atau Selasa itu sampai diterima oleh tim kuasa hukum daripada pelapor ini terkait dengan somasi kita. Kemungkinan kita akan proses hukum juga gitu loh. Biar jangan seenaknya juga menuduh orang saksi palsu, rekayasa dan lain-lain. Itu sudah fitnah. Karena kami menemukan tidak ada kata dugaan yang dilayangkan oleh rekan-rekan kita. Sehingga Baik. itu sudah Iya, menjustifikasi ataupun Bang mengakibatkan Pitra. sendiri. Jadi memang kalau misalnya kedekatan atau hubungan antara Kahfi dan juga 6 terpidana ini bukan jadi masalah lagi gitu ya. Tetapi kenapa eh, keberadaan atau sekarang posisinya Kahfi dan juga RT Pasren ini belum juga dimunculkan ke publik? Dijawabnya nanti ya, Bang Pitra, Tidak usai jeda. dimunculkan. Kita jeda jenak, tetaplah di Kompas Malam. Saudara, kami masih tersambung dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan dengan pengacara RT Pasren dan Kahfi, Bang Pitra Romadoni, dan juga pengacara 4 terpidana kasus Vina, Bang Jutek Bongso. Saya ke Bang Pitra. Bang Pitra, jadi memang hubungan dari Kahfi dan juga 6 terpidana ini tidak masalah gitu ya, bahwa memang sudah diakui mereka adalah saling kenal. Tetapi kenapa akhirnya sampai saat ini RT Pasren dan juga Kahfi belum juga muncul ke publik? Waktu itu sempat dimunculkan tapi hanya sekilas ya, Bang ya? Jadi begini, Bapak RT Pasren dan Kahfi sudah 2 kali dimunculkan. Jadi berapa kali lagi harus dimunculkan gitu loh. Yang pertama sekitar pertengahan bulan Juli dan kemarin baru minggu kemarin juga dimunculkan dan itu diwawancara langsung oleh Abraham Silaban. Itu semua udah disampaikan beliau. Artinya apa? Beliau kan punya pekerjaan juga, anaknya juga kan punya pekerjaan. Bukan masalah
hukum aja yang harus ditangani mereka. Mereka juga butuh makan, buat bekerja, nafkahi anak dan keluarganya. Artinya cukup 2 kali saja mereka menyampaikan itu. Lagian kan ini sudah dilaporkan oleh rekan-rekan dari Jutek Bongso. Ya nggak ada masalah kita. Paling kalau memang itu dilaporkan, tentunya mereka harus buktikan dulu bohongnya mana, palsunya mana. Nah, itu akan kita jawab satu persatu. Artinya kita harus menjunjung asas praduga tidak bersalah sepanjang itu tidak ada putusan pengadilan yang menjatuhkan mereka bersalah. Itu tidak boleh. Jadi kalaupun masukan dari saya kepada teman-teman, kalau menuduh sesuatu itu harus disebut dulu dugaan, diduga atau patut diduga seperti itu. Jangan langsung bilang mereka ini saksi palsu, itu pidana. Karena itu telah menuduh seseorang. Jadi terkait dengan banyaknya testimoni-testimoni, tidak ada masalah, sah-sah aja. Paling akan kita kejar satu persatu dan itu akan kita proses karena beliau sudah juga menunjuk kuasa hukumnya. Dalam hal ini Jakarta Merah Putih. Nah, kita selaku kuasa hukum tentunya akan memperjuangkan hak hukum klien kita. Dan kita nggak akan tinggal diam terkait dengan tindakan-tindakan apa yang dilakukan oleh pihak-pihak lainnya terhadap dengan testimoni-testimoni yang merugikan nama baik klien kita. Seperti itu, Mbak Jia. Oke, baik. Kalau dari Bang Jutek sendiri, apakah nih Bang Jutek bukti foto yang tadi ditunjukkan oleh Irfan ini akan menjadi amunisi untuk bisa mengajukan dalam pengajuan PK terhadap empat terpidana, dan optimis nggak kira-kira empat terpidana ini bisa berkurang masa hukumannya atau bahkan bebas? Saya baru lihat fotonya itu, Mbak. Saya belum dapat itu malah. Saya juga baru tahu itu orangnya. Saya belum pernah dengar itu kesaksian itu. Ya buat kami itu kami nggak pertimbangkan, belum itu yang kami pertimbangkan. Tapi dengan Ya kan? tadi mendengar ini bagaimana, Bang? Nah, jadi kami kan punya saksi sendiri, kami punya alibi sendiri. Artinya yang kami akan hadirkan punya bukti sendiri, ya. Ya artinya itulah yang kami hadirkan. Nanti bukan di sinilah tempatnya, mungkin nanti digelar perkara kami akan sampaikan, gitu kan. Kalau di sini kan nanti ya itu yang disampaikan nanti jadi pengadilan media, kami juga nggak mau. Makanya saya nggak menggebu-gebu untuk menjawab semua, menanggapinya dengan ini kan bukan tempatnya, gitu kan. Ya. Kita ini pengacara, tugasnya ya di pengadilan. Kalau kita mau adu data, adu apa, ya nanti diproses pro justisia ya yang dimulai dari penyidikan. Optimis, Bang, untuk bisa bukti-bukti ini bisa untuk mengurangi masa tahanan dari para terpidana? Wah, sangat yakin, apalagi dengan perkembangan terbaru yang hari ini satu demi satu kebohongan yang diduga peristiwa itu terjadi itu ya patut kita pertanyakan. Itu berulang-ulang saya sampaikan kan gitu kan. Nah, dengan kesaksian-kesaksian yang muncul ya kita uji lah semua, kan semua juga saya pikir tiap lawyer ya, tiap pengacara, kuasa hukum pasti mempunyai strategi, mempunyai langkah yang sudah diperhitungkan berikut dengan risiko. Ya itu saya pikir ya sah-sah saja, jangan sajalah kita kan gitu kan. Saya pikir kami juga setiap langkah seperti dari tadi siang sebenarnya kami sudah berbincang, tapi kami tidak ambil langkah ini, kami buru-buru gitu kan. Jadi banyak hal lah, jadi kami memang tidak ingin selalu terburu-buru gitu Mbak Jihan dalam setiap langkah, ya kan. Ya dalam arti ya kami perhitungkan, kami sadari, dan kami melihat untuk kepentingan klien semata-mata. Artinya semuanya butuh pertimbangan yang kuat gitu ya, betul, Mbak. Bang betul. Jutek. Bahwa yang baik, terima kasih. ini dapat ditegakkan. Gitu. Ya, terima kasih sudah bergabung di Kompas Malam, Bang Jutek Bongso, pengacara 4 terpidana kasus Vina, dan juga ada Bang Pitra Romadoni, pengacara RT Pasren dan Kavi. Terima kasih, Bang Pitra, Bang Jutek. Selamat malam, salam sehat. Saudara, kami akan hadirkan seusai jeda informasi lain di Kompas Malam. Tetaplah bersama kami di Kompas Malam. Mengenai polisi membubarkan puluhan pria memancing di jalur sepeda motor di Jembatan Suramadu. Dalam razia ini, polisi mengamankan motor yang tak dilengkapi dengan surat kendaraan.